Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi terakhir di bab pertama, yaitu titik berat. Nah, titik berat ini kita simbolkan dengan Z. Jadi ada absisnya dengan ordinat. Jadi X0 dengan Y0 atau X gabungan dengan Y gabungan. Yang dimaksud dengan titik berat itu adalah titik tangkap dari gaya berat. Titik tangkap itu titik di mana gaya berat berpusat di titik itu. Nah, untuk benda homogen ini nanti ada tiga dimensi ya. Untuk yang pertama dia berbentuk garis satu dimensi menggunakan rumus ini. Berbentuk bidang dua dimensi. Rumusnya mirip dengan yang bentuk garis. Cuma nanti kalau untuk dia bentuk bidang ganti simbol L-nya diganti dengan A. Jadi kalau bentuk garis panjang kita pakai long L simbolnya. Kalau dia bidang luas ya area. Jadi ganti simbolnya dengan A. Kalau dia bentuk ruang 3 dimensi ganti dia dengan volume, maka simbolnya V. Nah, kalau benda itu teratur, misal ya bendanya berbentuk persegi panjang, untuk menentukan titik berat bidang ini sangat mudah. Jadi dia berada di tengah-tengah bidang atau di perpotongan diagonalnya. Tapi kalau bendanya sudah lebih dari satu bidang, bendanya sudah ada, ibu tambahkan lagi, misalnya ada segitiga di atas dari persegi panjangnya. Nah, maka ini sudah gabungan lebih dari satu bidang. Maka gunakanlah rumus yang ibu catatkan di papan ini. Nah, untuk contohnya, ibu ambil benda berbentuk bidang yang 2 dimensi. Ini ada bidang gabungan antara persegi panjang dengan segitiga. Jadi, kita ingin menentukan letak titik berat bidang gabungannya. Di sini kita bisa membaginya menjadi 2 bidang nah ya. Jadi bidang 1 persegi panjang, bidang 2 segitiga. Untuk persegi panjang titik berat persegi panjang ini berada di perpotongan diagonal-diagonalnya. Jadi di tengah-tengah bidangnya. Kalau dia mulai dari 0 ke 6 dan 0 ke 3 sisinya, maka tengah-tengahnya ini dia berada di koordinat 3 untuk X-nya, untuk Y-nya ini 1,5 ya. Jadi perpotongan diagonal bidang 1 koordinatnya X-nya 3, Y-nya 1,5. Ini boleh kita buat X1 3, Y1 1,5. Kemudian langkahnya yang kedua kita mencari luas area. Untuk luas atau area A1, karena ini bidangnya persegi panjang, maka luas yang dipakai adalah luas persegi panjang. Panjang dikali lebar. Panjangnya 6, 0 ke 6 dan 0 ke 3, berarti panjang kali lebarnya 6 dikali 3. Sama dengan 18. Bidang kedua, kita ambil bidang segitiga yang di atasnya. Di perpotongan diagonal-diagonal. Nah, untuk segitiga dia mempunyai aturan sendiri. Nanti kalian lihat di modul kalian ya, di tabel yang ada di modul. Untuk segitiga dia mengikuti aturan, menggunakan aturan sepertiga tinggi. Jadi dari titik beratnya, dari titik perpotongan diagonalnya ini ke alas segitiga, ini menggunakan sepertiga T, sepertiga dari tinggi segitiganya. Jadi kalau tinggi segitiganya 3 ke 6, berarti tinggi segitiganya 3. Sepertiga dikali 3 sama dengan 1. Panjang garisnya ini 1, kita gambarkan di sumbu Y-nya, berarti angkanya di 4. Untuk absisnya, untuk X-nya, titik ini kita gambarkan terus ke bawah, maka di tengah-tengah antara 3 dengan 6, berarti 4,5. Untuk bidang 2, titik beratnya berada di 4,5 untuk X-nya, kemudian 4 untuk Y-nya. Jadi kalau kita buat di sini X2-nya 4,5, Y2-nya 4 ya. Perpotongannya.
luas segitiga kita hitung dengan setengah alas kali tinggi ya. Alas kali tinggi bagi 2. Untuk alas segitiga dari 3 ke 6 berarti alasnya 3, tinggi segitiganya 3. Jadi 3 kali 3 bagi 2. 9/2 atau 4,5. Nah, kalau semuanya sudah kita cari titik berat masing-masing, baru kita gunakan gabungannya. Untuk absis gabungan X0, maka A1 kali X1 ditambah A2 kali X2, kita bagi dengan A1 ditambah A2. A1 18, X1-nya 3, ditambah A2 4,5, X2-nya 4,5 juga, kita bagi dengan A1 ditambah A2, 18 ditambah 4,5. Nah, ini bisa nanti kalian hitung ya. Atau kalau kita bisa sederhanakan penghitungannya, ini sama-sama kita bagi 4,5 ya. 4,5 bagi 4,5, 1 bagi 4,5, 1 bagi 4,5, 4 bagi 4,5, 4. Jadi 4 kali 3, 12 ditambah 1 kali 4,5 dibagi 4 tambah 1 berarti 5. 12 ditambah 4,5, 16,5 dibagi 5, maka X-nya 3,3. Untuk ordinat gabungan Y0 kita gunakan rumus Y0-nya A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 dibagi A1 ditambah A2. A1 18 dikali 1,5, A2 4,5, Y2-nya 4. 4,5 kali 4 dibagi 18 ditambah 4,5. Kita sederhanakan penghitungan seperti tadi, sama-sama dibagi 4,5. Ini sisa 4. 4 dikali 1,5, 6 ditambah 4 ya, dibagi 5. Berarti ini 10 dibagi 5, Y0-nya 2. Maka titik berat gabungan Z-nya kita tuliskan dalam koordinat X-nya tadi 3,3, Y0-nya adalah 2. Untuk bidang gabungan seperti ini, maka gambarkan X-nya 3,3 ya, kurang lebih di sini kita anggap. Y0-nya tadi 2. Kalau 2 berarti di tengah-tengah antara 1,5 dengan 3. Maka disinilah titik berat bidang gabungannya. Oke, untuk bidang yang lain nanti kalian bisa kerjakan soal-soal yang ada di modul ya. Perbanyak latihan soal terutama di bentuk yang 2 dimensi. Untuk hari ini Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.